1 hour later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-6, di mana materinya adalah penghalang hak waris atau mawani alias. Pada mata kuliah ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan CPL. Dalam CPL ada bidang sikap, ada bidang keterampilan umum, bidang pengetahuan, dan bidang keterampilan khusus. Saya langsung pada bidang masing-masing bidang ya. Bidang sikap, mahasiswa diharapkan memiliki sifat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menunjukkan kerjasama, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Lanjut kepada bidang keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ada bidang pengetahuan, mahasiswa mampu mengetahui, menguasai pengetahuan tentang fikih waris. Kemudian bidang keterampilan khusus, mahasiswa memiliki kemampuan menyelesaikan perkara perkawinan, kewarisan, hibah, zakat, dan wakaf dalam dan di luar pengadilan agama. Kemudian ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ada beberapa CPMK. Pertama, mahasiswa menunjukkan sikap menghargai prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam penerapan fikih waris, serta berkomitmen pada nilai moderasi beragama dengan tidak berpihak pada pandangan yang ekstrim dalam menyelesaikan masalah waris. Kedua, mahasiswa menguasai konsep teoritis mengenai fikih waris yang relevan dalam pandangan ulama yang relevan dalam menerapkan nyata serta mampu memahami dan mengapresiasi perbedaan pandangan ulama tentang waris dengan sikap moderat sehingga dapat memanfaatkan teknologi dan sains dalam mempermudah perhitungan dan pembagian harta waris yang adil dan sesuai syariat. Yang ketiga, mahasiswa memiliki keterampilan praktis dalam membagikan harta waris berdasarkan fikih mawaris serta mampu menyelesaikan sengketa waris secara damai, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, itu dari CPMK-nya. Nah, kita langsung spesifik pada sub CPMK. Sub CPMK ini terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, yaitu kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang penyebab seseorang terhalang dari hak mendapat warisan. Nah, itulah yang akan kita bahas secara garis besar dalam pertemuan ini. Nanti juga saya akan menyertakan beberapa kuis terkait dengan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Baik, kita langsung masuk kepada bentuk, metode, dan pengalaman belajar. Jadi dalam mata kuliah kita pada tema hari ini adalah memiliki beberapa hal. Pertama, bentuk pembelajaran, yaitu penyelesaian kasus, penghalang waris, dan penguatan pemahaman. Kedua, metode pembelajaran. Pembelajarannya berbasis masalah, diskusi kelompok terarah, studi kasus, dan collaborative learning. Kemudian pengalaman belajarnya nanti adalah menganalisis kasus penghalang waris, mendiskusikan isu-isu kontemporer, membuat mapping konsep Mamani LRS, menyelesaikan latihan kasus. Nah, kemarin masuk pada materi pertama yaitu konsep dasar Mawani LRS. Jadi Mawani itu arti katanya adalah pencegah secara etimologi, di mana maksud di sini adalah Mawani LRS suatu faktor atau kondisi yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Nah, itu intinya itu. Jadi mawanil irs adalah suatu faktor atau kondisi di mana seseorang ahli waris terhalang untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Artinya dia tidak bisa mendapatkan haknya sebagai ahli waris itu. Kemudian, lantas apa saja jenis-jenis mawani atau jenis-jenis mani dalam konteks waris serta apa saja isu-isu kontemporer yang berkembang sekarang. Nah, jenis penghalang waris ada beberapa hal. Saya langsung aja biar dia urut. Sorry. Ada beberapa hal. Yang pertama, pembunuhan. Jadi seorang yang eh, membunuh itu tidak bisa membunuh pewarisnya ya. Tidak bisa tidak bisa mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Jadi anak membunuh ayahnya
Nah, dia nggak bisa mewaris. Begitu pula sebaliknya, ayah membunuh anaknya, dia nggak bisa mewarisi harta anaknya. Mulai ada perbedaan agama, jadi orang non-Muslim, walaupun ayah itu tidak bisa memberikan hak kewarisannya, tidak bisa mewarisi kepada anaknya yang Muslim. Begitu pula sebaliknya, anak kaya yang Muslim itu tidak bisa mewarisi hartanya kepada ayahnya yang Muslim. Kemudian perbudakan, saya rasa perbudakan ini sudah tidak relevan lagi ya, karena tidak ada pada zaman sekarang. Kemudian ketidakjelasan waktu kematian. Nah, ini penting karena ah, mana ya? Satu contoh saya akan berikan penjelasan satu kasus. Nah, jika seorang suami istri ini dalam konteks warisan ini saling ini ya, saling mewarisi ya. Nah, jika mereka ini contoh misalkan mereka sedang berjalan-jalan bersama dua orang aja. Kemudian dalam perjalanan itu mereka terkena musibah, tabrakan dan sebagainya sehingga menyebabkan meninggal. Tapi meninggalnya ini tidak diketahui jelas kapan. Tidak jelas mana yang duluan. Nah, kalau kalau eh, diketahui jelas kan enak. Misal, oh ternyata suaminya meninggal, istrinya belum, maka bisa dibagi dulu harta itu. Nah, kalau tidak ada ketidakjelasan, nah ini meninggalnya kapan, duluan mana, maka harta kewarisannya itu harta 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 mereka berdua itu langsung dibagi pada ahli waris masing-masing. Nah itu. Kemudian ada li'an. Nah, li'an itu sumpah yang menuduh zina ya, menuduh zina. Jadi ada pasangan suami istri kok saling menuduh satu dengan yang lain dengan tuduhan zina, istrinya zina atau suami zina, makanya terhalang untuk saling mewarisi. Nah, yang menarik adalah keraguan. Dia ada kok ahli waris itu diragukan ke ahli warisannya, itu maka dia tidak bisa menjadi seorang ahli waris atau terhalang menjadi seorang ahli waris. Nah, keraguan ini ada tiga hal ya keraguan yang dalam catatan saya ini ada 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 tiga hal yang menyebabkan keraguan. Pertama, keraguan dalam keberadaan. Ada keraguan dalam keberadaan itu misal seorang kaya raya menghilang 5 tahun, 10 tahun, nah, ini nggak tahu keberadaannya. Ini kan karena waris ini harus harus dipastikan kematiannya itu menjadi barometer kewarisan kan kematian ya. Nah, ini menghilang. Nah, nggak tahu nih apakah sudah mati apa enggak. Nah, ini kan menjadi suatu keraguan. Itu penyebab keraguan dalam keberadaan. Kemudian ada keraguan dalam nasab. Nah, keraguan dalam nasab ini kayak semisal anaknya ini apakah anak kandung atau anak hasil perzinaan. Nah, itu kan keraguan dalam nasab. Walaupun nanti ada perkembangan ya terkait dengan putusan MK ini bagaimana nanti keraguan dan MK di kasus Mulyono nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada juga keraguan karena kehamilan. Nah, keraguan karena kehamilan ini ya misal eh, ibu yang melahirkan seorang janin meninggal. Nah, janinnya ini harus dipastikan hidup. Nah, kalau janinnya ini masih diragukan hidup atau enggak, jadi dia terhalang dari apa namanya sebagai ahli waris. Kemudian ada isu-isu kontemporer terkait kewarisan. Ada pernikahan beda agama. Nah, pernikahan beda agama ini menjadi isu yang cukup menarik karena banyak terjadi di Indonesia ya, khususnya di para artis itu yang beda agama. Yang kedua ada suatu kewarganegaraan ganda ini juga sangat menarik karena hukum waris itu kan hukum tidak bisa berhenti pada tataran wahyu ya. Dia harus masuk pada konstruksi hukum. Dalam hal ini adalah pengadilan agama untuk diterapkan dan dipatuhi masing-masing pihak. Nah, kalau dia dalam tataran wahyu nggak bisa. Nah, ketika kita bicara hukum waris dalam tataran pengadilan agama ini akan berbenturan dengan status kewarganegaraan ganda. Nah, ini kan menjadi suatu isu yang menarik. Kemudian ada isu juga euthanasia. Euthanasia itu gimana ya? Euthanasia itu ada penyakit seorang yang terkena penyakit yang sudah dalam keadaan koma, jadi di tubuhnya itu harus dipasang alat-alat bantu agar tetap hidup. Namun demikian, kesembuhannya itu menurut dokter atau ahlinya itu tidak bisa diharapkan lagi. Sehingga keadaannya sekarang walaupun ditopang oleh alat-alat kesehatan itu justru menyiksa pasien tersebut.
Nah, ini agak agak dilematis. Nah, ketika ahli waris menyetujui untuk menyudahi apa namanya proses penanganannya itu yang bisa menyebabkan kematian. Nah, apakah ahli waris ini terhalang kewarisan? Apakah bisa disamakan dengan pembunuhan? Ini juga kasus yang isu-isu kontemporer yang menarik. Nah, baiklah. Nah, kita masuk pada sistem kuis ya. Nah, pada sini ada empat pertanyaan yang ingin saya utarakan. Pertama, sebutkan tiga jenis penghalang hak waris yang disebutkan dalam materi. Jelaskan mengapa pembunuhan merupakan salah satu penghalang hak waris. Yang berikutnya, apa dasar hukum beda agama tidak boleh saling mewarisi. Itu ya. Nah, pertanyaan reflektif. Nah, jadi ada pertanyaan reflektif. Dari tiga isu kontemporer dalam materi, menurut kalian manakah yang paling urgent untuk ditelaah? Ya, ada tiga isu kontemporer yang sudah saya sebutkan. Nah, kalian coba renungi mana isu yang paling urgent untuk kita telaah. Sebutkan alasannya. Kalian bisa mengirimkan tugas ini dalam link yang sudah saya sediakan. Oke, kesimpulannya pada pertemuan hari ini adalah memahami konsep menghalang waris atau Mawanil Irs sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Nah, dengan memahami waris Islam dengan baik dan benar, dengan moderat, maka kita akan berdampak pada sikap kita dalam penanganan pembagian waris. Sehingga kita dalam menganalisis kasus-kasus kontemporer itu dapat menganalisisnya dengan cara yang bijak. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.